Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku. Kali ini kita akan sedikit bahas terkait iPhone XR, iPhone yang rilis di tahun 2018an dan peminatnya itu masih lumayan banyak sampai tahun 2025 ini. Kita akan bahas masih worth it nggak kalau misalkan kita pakai iPhone XR ini di tahun 2025 untuk daily drive ya, buat pemakaian sehari-hari, karena mengingat peminatnya masih lumayan banyak. Untuk dari segi bodinya ini seperti ini, belakangnya kayak iPhone X series, logonya masih ada di ke atas. Kameranya juga seperti ini, masih model-model X series, hanya ada satu kamera. Dan bodi sampingnya sendiri ini sudah mirip kayak iPhone 11. Bodi sampingnya lengkung-lengkung kayak gini iPhone 11. Ini kalau dari segi bodi seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk layarnya sendiri ini ukurannya 6,1 inch dengan LCD-nya itu masih menggunakan IPS Retina display, dan ketajaman warnanya ini masih lumayan di sekitar 326 ppi, dan kecerahannya itu bisa sampai 625 nits. Jadi kalau misalnya kita pakai buat di siang hari itu masih oke, masih bisa terlihat, masih nyaman dipakai. Kalau dari segi sensornya sendiri ini menggunakan Face ID, jadi XR ini sudah menggunakan Face ID. Lumayan cepat Face ID nya ini di tahun 2025 ini. Ini lumayan masih cepat, masih lumayan normal, masih lumayan bagus. Walaupun layarnya masih menggunakan IPS, tetapi ini masih lumayan oke ya, kayak iPhone 11 itulah ya. Layarnya hampir mirip-mirip kayak itu, dan bezelnya sampingnya itu masih lumayan tebal, nggak kayak iPhone X series yang lain. Oke, ini kita bandingkan dengan X series XS. Ini kita bisa lihat bezelnya itu lebih tipis XS dan seri X biasa. Untuk XR ini lumayan tebal kayak iPhone 11an. Itu dari segi bodinya seperti itulah ya. Kalau dari segi spesifikasi chipsetnya sendiri ini kayak iPhone XS, menggunakan chipset Bionic A12 dengan kapasitas RAM 3GB. Tapi dari segi baterainya sendiri ini lumayan masih mendingan lah ya dibandingkan iPhone seri yang lain. Ini di 2900 mAh. Jadi untuk ukuran iPhone XR, kalau misalkan baterainya masih sehat, kalian pakai buat sehari-hari, buat sosial media, WhatsAppan, itu masih bisa dipakai hampir setengah hari lebih lah ya. Itu misalkan baterainya, kesehatannya itu 85% ke atas, ini sudah 82. Tentunya untuk kesehatan baterainya ini sudah enggak sehat-sehat banget, masih udah lumayan boros. Tapi kalau misalkan kalian dapat yang masih 85 ke atas, itu masih enak banget dipakai, itu lumayan oke nya. Kalau dari segi kamera sendiri iPhone XR ini lumayan cukup bagus, nggak kalah sama seri iPhone yang lain. Bahkan banyak yang mengatakan iPhone XR ini itu kameranya lebih bagus daripada seri 11, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih ini sih ya lumayan lah, hampir kayak iPhone SE 2 kameranya. Tapi dibandingkan dengan iPhone XS atau X biasa, XR ini lumayan cukup bagus buat kamera, videografi itu masih oke banget, buat kamera, fotografi itu masih oke banget, masih jernih. Itu dari segi kamera ya. Kalau dari segi kekurangannya sendiri, kalau buat dipakai di tahun 2025, iPhone XR ini itu iOS-nya sudah mentok. Ini mentok di iOS 18.5.
Ini ada pemeriksaan pembaruan, kita coba tunggu dulu. Yang jelas untuk iPhone XR itu sudah tidak mendapatkan update. XR ke bawah, XS juga itu udah nggak bisa. Jadi yang kedepannya dapat update iOS 26 itu iPhone seri 11 ke atas atau yang memiliki chipset Bionic A13 ke atas, kayak iPhone 11, iPhone SE 2 yang bentuknya kecil kayak iPhone 8 itu malah masih dapat update iOS 26. Tetapi untuk iPhone XR ini sudah mentok di iOS 18.5, jadi sudah tidak dapat update ke iOS terbaru lagi. Itu saya kira kekurangan yang lumayan riskan, mengingat keamanan kan itu kan penting ya ke depannya ya. Dan kalau buat aplikasi sendiri itu masih support banyak, nggak kayak iPhone 7, 8 yang mulai beberapa aplikasi yang nggak bisa diinstal karena kendala iOS nya nggak bisa update. iPhone 8 sendiri itu mentok di iOS 16 dan iPhone 7 itu mentok di iOS 15. Itu udah beberapa aplikasi sudah nggak support. Tetapi di iPhone XR ini untuk saat ini mungkin 1 tahun ke depan itu masih bisa install aplikasi bebas, masih banyak aplikasi yang support di App Store. Hanya saja untuk iOS nya sendiri sudah tidak dapat update lagi, udah nggak dapat updatean lagi dari Apple ya. Itu kekurangan yang lumayan itu. Nah, kekurangannya lagi untuk seri iPhone XR ini tuh banyak sekali yang beredar X-Inter SIM sticker. Biasanya kalau HP-HP X-Inter SIM sticker atau mungkin refurbish itu part-partnya itu nggak original. Jadi layar sentuhnya itu LCD-nya nggak senyaman ini. Dan banyak kasus kendala ghost touch yang HP-HP refurbish gitu. Tapi kalau yang original itu masih oke banget. Hanya satu, untuk membedakan yang original, part-partnya masih original semua atau mungkin dengan yang refurbish itu ya, yang ibaratnya rekondisi, itu agak sulit banget sekarang membedakannya. Karena itu dari sekilas itu hampir sama, hampir persis banget. Tapi kalau misalnya kita jeli itu di warna-warna icon-iconnya, di warna-warna layarnya itu beda. Lebih tajaman yang original part pabrikannya ya. Kalau misalkan yang rekondisi itu bahkan bezel-bezelnya itu sekarang itu hampir sama. Jadi agak susah bedainya itu. Yang jelas kita harus bedainya dari warnanya yang lebih enak di mata, lebih tajam, dan responsifan touchscreen-nya, terutama saat buat buka kamera ya. Kalau yang LCD original itu pasti bisa lihat gambar dengan jernih banget. Tapi kalau yang X-ray kondisi itu enggak sejernih ini. Itu dari segi kameranya. Untuk dari hasil kameranya dan videonya kita tampilkan di sini ya. Oke, ini hasil video dari kamera iPhone XR. Ini kita bisa lihat bahwa iPhone XR itu buat video masih bagus, masih lumayan stabil. Bahkan kita bisa zoom seperti ini, zoom out, zoom in, itu lancar buat zoom out, zoom in-nya. Walaupun kameranya hanya satu, tetapi kualitas kameranya ini masih oke. Kita bisa ngedekatin ini otomatis fokus, dan yang belakang itu blur. Ini di sini juga ngedekatin paku, belakangnya blur, dan kalau kayak gini langsung cepet nangkep gambar belakangnya lagi. Oke, buat jalan-jalan kayak gini, gerak-gerak kayak gini juga stabil kameranya. Ini ya, kita coba zoom. Buat nge-zoom masih enak banget kamera iPhone-nya. Tangan yang lainnya juga di iPhone XR ini itu suhunya masih cepat panas.
Mungkin karena menggunakan chipset lama kayak temannya di 10 atau 10s. Yang jelas iPhone XR ini masih lumayan panas suhunya. Ya kalau misalnya kata kalian pakainya buat sosial media mungkin hangat-hangat biasa, tetapi kalau kalian buat scroll video atau mungkin live streaming itu HP-nya panas banget. Itu kekurangannya lagi. Dan baterainya sendiri kalau misalkan yang benar-benar original, saya kira sekarang banyak yang 85% ke bawah. Kalau yang 85% ke atas itu jarang, tapi masih ada lah. Yang jelas kalau buat baterainya itu kebanyakan sudah mulai boros-boros, itu kekurangannya lagi ya. Jadi kalau misalkan ditanya masih worth it enggak ini buat tahun 2025 iPhone XR ini, tergantung penyesuaian kebutuhan. Kalau misalkan kita butuhnya buat fotografi, videografi, chatting-chattingan biasa, dan keamanan m-banking, mungkin ini masih worth it ya buat dipakai sekarang atau mungkin 1 tahun ke depan. Tetapi kalau misalnya kita pakai buat 2 tahun atau 3 tahun ke depan, ini sudah nggak worth it ya, karena mengingat iOS nya sendiri itu sudah mentok di iOS 18.5, sudah tidak dapat update keamanan, dan juga bentukannya ya kayak gini ya, model-model lama kayak gini, kamera 1 walaupun kameranya masih oke. Tapi kalau dari segi bodinya kayak gini, memang ada opsi lain ya, seperti kayak mengganti housingnya ya, housing iPhone ini kayak iPhone di atasnya, tapi saya kira itu kurang worth it. Kenapa? Karena kalau misalkan iPhone bawaan kalian iPhone XR, kalian pakai housing di atasnya, itu perlu pembongkaran total mesinnya. Dan biasanya saat proses pembongkaran kalau misalkan nggak jeli, itu ada resiko mungkin ada kayak baut kecil ketinggalan, atau mungkin kayak antena kecil yang ketinggalan, itu akan menjadi minus tersendiri buat HP-nya. Karena bongkar HP itu pun ada resikonya ya, bisa jadi pas lagi bongkar ada yang patah atau apa. Yang jelas kalau ganti housing itu beresiko ada minus di HP-nya. Itu seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai iPhone XR ini di tahun 2025, selama kalian pakainya ringan-ringan, nggak buat ngepush gaming full-fullan, walaupun buat gaming masih oke, saya kira masih oke-oke aja. Buat fotografi, videografi hasilnya masih oke. Buat editing ringan pakai CapCut juga masih oke. Tapi kalau buat gaming saya kira sudah nggak worth it ya, karena suhunya cepat panas dan baterainya boros. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.